adik-adik semuanya, gimana kabarnya? Halo. Baik, Halo. shalom. Semuanya Sehat, baik, Pak. Ya. Puji Tuhan, masih semuanya aman, lancar, sehat ya. Oke, puji Tuhan. Ini Pak Joko dari MEC, salah satu sektor di MEC, kemudian Pak Gino dan Pak Richard adalah salah dua ya, karena dua orang. Jadi salah dua sektor yang ada di Royal, kemudian Pak Roy mewakili dari Menora. Memang mereka inilah yang sudah kemarin berjalan secara Komsel online, karena itu kita coba ngobrol sedikit tentang pengalaman dari Komsel online. Mungkin saya mulai dari Pak Roy dulu, dari Menora, mungkin bisa cerita sedikit Pak Roy, untuk bagaimana semangatnya Komsel teman-teman di Menora. Itu semua saya lihat teman-teman bersemangat gitu ya. Puji Tuhan. Bahkan saya lihat ada yang selama ini banyak berhalangan untuk hadir di Komsel secara offline ya. Itu ternyata mereka bisa hadir pada waktu online. Karena kehadirannya di rumah masing-masing ya. Iya, ternyata ada berkatnya juga di online kan ini yang nggak pernah hadir, berhalangan karena repot, kesibukan dan seterusnya, mereka bisa sempatkan hadir di Komsel online ini. Ya, khususnya sektor saya. Ya. Sebenarnya saya mengawali itu Pak Rendra dari melihat kondisi virus COVID ini. Ini minggu yang keempat, Rabu besok ini yang kami lakukan. Mantap. Ya, yang kami lakukan. Selama ini berjalan lancar Pak Rendra. Iya. Berjalan lancar. Ya, terutama buat anggota juga semangat mengikuti secara online ini. Yang lama nggak ikut Komsel karena kesibukan, rumahnya kadang ada yang jauh atau kemalaman pulang, sekarang banyak stay di rumah, akhirnya banyak yang bisa ikut Komsel. Ya ini positifnya, ya ini puji Tuhan positifnya, ya gitu. Jadi yang penting Pak Rendra dan kawan-kawan, kita harus semangat, kita harus saling peduli, saling menolong, saling memperhatikan. Ya. Kalau kita semangat, GKM kita semangat, anggota kita semangat, pemimpin kita semangat, puji Tuhan, saya rasa Tuhan tetap menyertai kita, Pak. Amin. Mantap. Apa yang sudah dilakukan di tengah kondisi seperti ini di MLC, mungkin Komsel-Komsel di sana, kemudian mungkin ada planning-planning ke depan yang dari Komsel MEC bisa sharingkan sedikit. Gimana Pak Joko? Ya, untuk mengawali memang Komsel online kita sudah bisa, meskipun awal-awalnya biasa karena sama-sama gaptek, jadi otomatis saling tanya, iki piye, nah itu ya. Jadi akhirnya bisa berjalan. Puji Tuhan. Saling menyapa pertama yang saya tanya pertama, bagaimana kalian sehat semua? Puji Tuhan Pak, sehat Pak. Wow, hati kita juga ikut senang ya. Ya ada yang beberapa yang juga membagikan satu cerita sedihnya atau di mana di balik semua kejadian ini membuat dia terpuruk karena ada yang sempat PHK. Tapi di balik itu juga ada yang menguatkan, dan di situ mereka semacam mendapatkan siraman yang kuat supaya dia itu jangan sampai mundur. Bahkan mereka bukan seperti ya kita memang kalau guyon ya guyon, tapi pada saat kita mendengar salah satu teman kita, sahabat kita, saudara kita yang dalam posisi yang sangat kurang baik ya dengan adanya PHK, sampai dia mengatakan, saya nggak bisa bayangin Pak setelah ini apa. Bahkan anak saya aja sudah minta suruh kita jual rumah dan sebagainya, karena sudah pasti ada sesuatu yang ya mungkin berat lah ya. Tapi ya, kita masih bilang oke lah, kita berdoa, nanti kita doa untuk khusus di hal ini, saling mendoakan ya, keep praying satu sama lain ya. Cerita-cerita itu membuat kita satu sama lain saling menguatkan. Yang penting begini, pada saat ada seorang yang memang lagi terpuruk, ya kita harus jadi satu pokok doanya di situ. Setiap nanti saya bilang setiap hari Rabu kita akan berkomsel online dan kita akan
semua berdoa bareng untuk masalah-masalah yang Iya. Betul. itu Pak. Mantap, puji Tuhan ya. Jadi memang tujuannya Komsel di situ saling menguatkan, saling mendoakan satu yang lain. Jadi yang lemah dikuatkan melalui doa, melalui setiap sharing. Wow, mantap. Oke, terakhir Pak Richard bisa share, nambahkan untuk dari Royal, mungkin ada planning ke depan. Ya, kemarin sih saya baru berkumpul sama sektor-sektor saya. Kita ngomong-ngomongan dan saya cuma sampein gini sih sebenarnya. Saya berkeinginan gini, Komselnya cuma tidak sebatas seperti hari-hari biasa ketika kita nggak ada masalah ke Komsel. Jadi ketika nggak ada masalah dulu kita doa bersama-sama, saling menguatkan. Kalau ada yang ada masalah didoakan. Tapi sekarang kita berada di dalam kondisi yang semuanya diputar-balikkan gitu. Tadi kayak Pak Joko juga bilang yang dulu kita kerja A, sekarang kita nggak bisa kaki kerja A, kita harus banding setir untuk bekerja Z, seperti itu istilahnya. Nah, sekarang kemarin waktu saya kumpulkan orang-orang sektor saya ngomong sama mereka, ayo ada apa yang sudah kalian lakukan yang bisa saling menginspirasi. Justru fungsi Komsel menurut saya akan terlihat di momen-momen yang seperti ini. Dan Komsel harus benar-benar jadi ujung tombak untuk pergerakan-pergerakan. Aku bilang gitu sama orang-orang. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, contoh di tempatnya Pak Gino ada seorang jemaatnya yang kena, terus dulu dia punya satu kerjaan, sekarang kerjanya nggak bisa jalan, terus dia bisa punya kemampuan menjahit. Nah, dari kemampuan menjahit itu dia bisa untuk hidup dan untuk berkati banyak orang. Seperti itu. Kemarin juga tanya-tanya saya lagi di tempatnya Pak Uki, ada yang menarik lagi, Pak Rendra dan teman-teman semuanya. Tempatnya Pak Uki itu ada gini, jadi di satu Komsel, satu punya modal, satu punya kemampuan masak, satu lagi punya kemampuan untuk kurir, untuk yang ngirimkan. Jadi ketika digabung, satu produk itu, karena di dalam satu Komsel, jadi ada yang modalin untuk beli bahan bakunya, ada yang masak sebagai otaknya, dan satu lagi orang yang nggak punya kerjaan, dia jadi orang yang nganter-nganterin ke kemana-mana. Bergabunglah semuanya jadi suatu hal yang bagus. Wow. Nah, sebenarnya saya melihat fungsi Komsel justru malah seperti ini. Fungsi Komsel tidak lagi cuma untuk saling menguatkan aja. Memang kondisi-kondisi ini kita perlu saling menguatkan, tapi juga Komsel adalah menjadi sebuah jawaban yang realita, yang realistis di dalam kehidupan masing-masing orang. Ketika ada yang mengalami kesusahan, ketika bagaimana caranya bangkit melalui Komsel. Komsel itu benar-benar terasa dampak dan pengaruhnya. Seperti itu Pak Rendra. Mantap. Dan teman-teman semua. Wow, saya percaya ini menginspirasi buat banyak orang juga, dan saya percaya ini pergerakan yang mulai dari semangatnya kita dulu untuk akhirnya itu boleh dirasakan oleh yang lain, ada semangat yang sama, dan saya percaya mulai dari semangat itu akan muncul ide-ide kreatif. Puji Tuhan, thank you buat sharingnya, buat waktunya juga, walaupun kita nggak bisa lama, tapi saya percaya perbincangan ini boleh menginspirasi begitu semua satelit yang lain, ya kan? Dan biar semua yang kita obrolkan ini boleh jadi berkat buat semuanya. Thank you sekali lagi Pak Joko, thank you Pak Richard, Pak Roy, dan Pak Gino, thank you. Kita ketemu lagi nanti lain kesempatan, kita bisa Zoom sama-sama ya. Thank you waktunya, Tuhan berkati semuanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ucap syukur bahwa saya sempat sedikit waktu online bersama dengan beberapa GKM dan ada yang sektor juga dari beberapa tempat di Surabaya. Saya bersyukur saya merasakan semangat mereka di tengah kondisi yang masih belum bersahabat, tapi semangat mereka nggak pernah surut. Mereka bisa saling mendukung, saling mendoakan, bahkan ada beberapa hal yang mereka lakukan bersama untuk saling mendukung, nggak cuma sekedar rencana tapi sudah dilakukan, dan itu nanti bisa menginspirasi kita semuanya, karena saya percaya seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Daniel minggu yang lalu bahwa kita harus memiliki yang namanya living wisely in the unusual day. Jadi kita harus memiliki kehidupan yang bijaksana di tengah waktu-waktu yang nggak biasa ini, di tengah hari-hari yang nggak biasa ini. Seperti yang tadi saya Zoom-zooman bersama dengan mereka, sharing satu dengan yang lainnya bisa menginspirasi. Dan saya percaya tayangan ini juga akan menginspirasi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Nah, pesan firman Tuhan Saudara, minggu yang lalu Pak Daniel mengawali firman Tuhan dengan 2 ayat yang menjadi perenungan kita dari Mazmur 90, ayat yang ke-12 yang di sana berkata, "Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana."
Ayat yang kedua di Efesus 5 ayat 15 sampai 16 yang berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Menarik sekali Pak Daniel berkata bahwa orang bebal itu tingkatannya di atas orang bodoh, yang mungkin ketika dikasih tahu hal yang benar mereka tetap, ya bahasa saya itu seperti ngeyel akut gitu. Jadi mereka tidak mau peduli dengan apa yang harusnya mereka lakukan, tapi mereka cuma peduli dengan apa yang mereka mau. Sudah dikasih tahu tentang social distancing, physical distancing, tapi mereka tetap aja suka kumpul, suka rame-rame. Saudara, saya berdoa Kingdom Community kita punya gaya hidup yang berbeda, dan kita semuanya mengikuti arahan pemerintah untuk kita social distancing dan physical distancing, karena memang itu yang harus kita lakukan dalam hari-hari yang seperti ini. Jadi kita nggak ngeyel dengan kondisi yang ada, kita tetap lakukan bagian kita dengan baik. Nah, bijaksana itu berbicara tentang bagaimana kita menggunakan waktu yang ada, karena percayalah begini, setiap kita, siapapun kita, apapun posisi kita, kita mempunyai waktu yang sama dalam satu hari, yaitu 24 jam. Nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih bahkan, ya kan? Semuanya dapat porsi yang sama, 24 jam. Tapi yang membuat kita berbeda adalah bagaimana kita mempergunakan waktu yang sudah Tuhan berikan itu. 24 jam kita isi dengan apa? Ya kan? Terlebih dengan unusual day yang hari-hari ini kita lakukan, ya kita rasakan apa yang kita bisa lakukan untuk mengisi waktu-waktu kita. Sebab itu living wisely in the unusual day, ada 3 hal yang kita bisa belajar bersama-sama. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita untuk mengisi waktu-waktu kita. Mungkin kita yang banyak di rumah karena kita work from home, anak-anak juga belajar di rumah, ya kan, sekolah di rumah melalui media online, kita banyak di rumah. Nah, apa saja yang kita bisa lakukan untuk kita memiliki kehidupan yang bijaksana di tengah hari-hari yang nggak biasa ini? Yang pertama, mari kita bangun keintiman kita dengan Tuhan. Ada banyak orang, mereka punya banyak alasan sebelum hari-hari ini sulit, sebelum corona menyerang istilahnya ya. Banyak orang banyak alasan ketika ditanya tentang keintiman dengan Tuhan, mulai berkata, aduh Pak, nggak bisa, saya sibuk Pak, waktu saya di rumah cuma sedikit misalnya, karena harus banyak ada di luar. Mungkin ini menjadi kesempatan yang baik ketika kita banyak di rumah, kita bangun keintiman dengan Tuhan. Kita bangun lebih lagi, kita usahakan lebih lagi, karena banyak waktu yang kita punya. Kita bangun keintiman dengan cara apa? Dengan cara yang kita bisa lakukan dengan membaca, merenungkan firman Tuhan lebih lagi, ya kan? Bahkan apa yang kita baca, kita mengerti, kita bisa mulai tulis. Mungkin tulisan kita bisa jadi berkat buat orang, ya kan? Ada statement, ada quote yang kita bisa lahirkan dari tulisan kita, mungkin itu bisa jadi berkat buat orang. Daripada kita menulis status yang nggak jelas, apa yang kita dapat dari firman Tuhan, kita bisa jadikan status yang itu dibaca banyak orang dan itu jadi berkat. Ya kan? Itu buah dari apa? Keintiman kita dengan Tuhan. Waktu kita mulai banyak baca dan renungkan firman Tuhan, atau baca buku rohani juga bisa. Memperbanyak waktu belajar secara pribadi. Belajar juga salah satunya bisa pakai media online ya. Di YouTube atau di mana, saudara, di IG, mungkin Instagram, ada video-video yang buat kita belajar. No problem, tapi semuanya membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Belajar firman Tuhan, belajar kebenaran yang baru, yang itu membuat hidup kita lebih lagi dalam Tuhan. Tuhan Yesus pun memberikan teladan yang baik bagi kita dalam Lukas 5 ayat 16 dan Markus 1 ayat 35, yang jelas di sana dikatakan bahwa Tuhan itu suka berada di tempat yang sunyi untuk berdoa. Teladan Yesus demikian. Sebab itu kita sebagai pengikut Kristus pun kita harus punya waktu-waktu kita secara pribadi untuk kita bangun keintiman kita dengan Tuhan. Mazmur 32 ayat 6-7 dan Mazmur 119 ayat 143 itu juga menyatakan bahwa respon yang seharusnya kita punya di tengah hari-hari yang sulit, di tengah hari-hari yang tidak baik, itu datang kepada Tuhan dan semakin menyukai perintah-perintah Tuhan. Bawa hidup kita lebih intim kepada Tuhan di tengah hari-hari yang berat ini. Bawa diri kita semakin intim dengan Tuhan. Hal kedua yang kita harus punya dalam hidup kita,
untuk kita mempunyai kehidupan yang bijaksana adalah kita bersekutu dengan keluarga di rumah. Ya kan, semuanya work from home, banyak di rumah, istri di rumah, anak-anak di rumah, suami di rumah. Saudara, ini waktu yang baik untuk kita bangun mesbah keluarga lebih baik lagi. Amin. Kita bangun, kita bersama-sama berdoa, kita memuji Tuhan bersama, menyembah Tuhan bersama. Mungkin kalau nggak ada yang main gitar nggak apa-apa, istilahnya gitu garingan aja kita nyanyi, nggak usah musik. Tapi yang penting semangat kita untuk gandengan tangan bareng istri, bareng anak-anak, untuk kita memuji Tuhan. Itu yang terpenting. Supaya anak-anak juga terlatih untuk belajar menyembah Tuhan dari mana? Dari orang tuanya, dari kita semua. Iya kan? Jadi itu akan membuat anak-anak kita boleh merasakan sesuatu yang berbeda. Mereka nggak ngerasakan bosen di rumah. Kenapa? Mereka seneng nyanyi bareng papa mamanya. Ya kan? Bangun mesbah keluarga. Mulai dengan posting hal-hal yang baik juga, menghindari penyebaran yang negatif. Saudara, sharing firman Tuhan, sharing hal-hal yang bernilai. Bahkan salah satu hal yang kami lakukan waktu saya dengan istri dan anak-anak saya, kami mesbah keluarga, hal yang kami lakukan adalah ada satu sesi di mana kami selalu begini, ayo bersyukur apa hari ini, begitu. Jadi saya ngajari anak-anak saya masih kecil, mereka mulai belajar bersyukur dengan hal-hal yang sederhana. Bersyukur sehat, bersyukur makanannya enak, bersyukur bisa ada papa mama di rumah. Hal-hal yang sederhana tapi ngajari mereka bersyukur, itu sesuatu hal yang bernilai. Amin. Itu yang kita bisa bangun dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga. Ulangan 6 ayat 4-7, ayat ini juga menyatakan bahwa ini adalah hal-hal yang harus diucapkan di dalam mesbah keluarga waktu kita membangun mesbah keluarga kita bersama-sama. Yaitu apa? Terutama adalah tentang mengajarkan dan membicarakan firman Tuhan secara berulang-ulang. Nggak ada salahnya juga waktu poin pertama tadi kita bangun keintiman dengan Tuhan, kita dapat sesuatu kita tulis. Nah, yang kita tulis itu kita sharingkan di keluarga. Kita dapat apa dari situ, anak-anak harus belajar apa dari situ, ya kan? Itu jadi berkat buat keluarga kita. Sebab itu di tengah kita banyak waktu di rumah, mari bangun persekutuan kita dalam keluarga. Sehingga kita semakin diberkati dan keluarga kita pun semakin jadi berkat buat keluarga yang lain. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita tetap menjadi berkat buat orang lain. Tidak perlu memikirkan hal yang terlalu rumit, ya kan? Tadi saya sempat sebutkan di awal bahwa mulai dengan hal-hal yang sederhana, posting sesuatu hal, ya kan? Dari keintiman kita dapat quote atau ayat yang bagus, posting ayat-ayat yang menguatkan, posting kalimat-kalimat yang memberkati. Mulai dari situ kita mulai jadi berkat buat sesama. Tadi bapak-bapak sektor GKM yang saya sempat Zoom bersama dengan mereka sharingkan beberapa hal, yang itu hal-hal yang positif yang mereka bisa lakukan. Saling bangun satu dengan yang lain, bahkan melakukan hal yang bersama-sama, ya kan? Ada yang kuat di sini, lakukan itu. Ada yang nggak bisa di situ, tapi bisa di sini, lakukan yang di sini. Saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga terjadi kehidupan yang saling, benar-benar saling dalam kehidupan Komsel, ya kan? Mulai dari hal-hal yang sederhana, hindari penyebaran hal-hal yang negatif, hoax, kita tepis itu. Kita mulai banyak sharingkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, saling menguatkan bagi yang terbeban dan saling memberkati. Bahkan kita memberitakan Kristus di tengah-tengah hari-hari yang seperti ini. Jangan menyerah dan jangan berhenti berharap, sebab di tengah kondisi sulit pasti ada kesempatan untuk kita melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Amin. Bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, mereka mengalami masa-masa yang sulit di padang gurun. Tapi itu menjadi kesempatan buat mereka melihat penyertaan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Mujizat yang luar biasa dinyatakan buat mereka. Di tengah kondisi sulit selalu menjadi pintu gerbang untuk Bapak Ibu Saudara sekalian akan mengalami mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Saudara, kata kunci dalam saling menjadi berkat itu adalah saling. Sebab itu waktu kita menjadi berkat buat orang lain, percayalah, kita pun akan diberkati. Kita pun akan mendapatkan berkat dalam kehidupan kita. Amin. Setelah ini Bapak Ibu bisa lanjutkan dengan Komsel, ya kan, nanti malam ya, karena mulai hari ini Kingdom Community Message tayang jam 10, jadi Bapak Ibu bisa
pakai pesan ini untuk nanti malam komsel bersama-sama, dan saya percaya kehidupan saling yang terus dibangun di dalam komsel itu akan saling membuat kita lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Melewati hari-hari yang sulit, kita akan keluar sebagai pemenang. Ada 4 pertanyaan untuk kita jadi bahan komsal kita, komunitas saling kita. Yang pertama, hal apa saja yang sering kita lakukan di waktu kosong kita? Apa? Sharingkan satu dengan yang lain. Lalu hal apa yang sering kita lakukan bersama keluarga? Nah, hal apa? Mungkin main game sama-sama, main apa sama-sama, main kartu mungkin sama-sama. Saya pernah sama istri dan anak-anak main kartu sama-sama, yang kalah dicoreng sama bedak. Itu jadi hal-hal yang fun bersama dengan keluarga. Bapak Ibu bisa sharingkan satu dengan yang lain. Lalu yang ketiga, menurut Bapak Ibu, seberapa penting sih mesbah keluarga itu dalam kehidupan kita? Seberapa penting? Saudara, semakin kita menyadari bahwa itu sesuatu hal yang sangat penting, mari kita punya komitmen untuk kita bangun itu dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, pertanyaan yang kita bisa diskusikan bersama dalam komsal kita adalah komitmen apa yang kita bangun supaya kita mempunyai kehidupan yang lebih bijaksana di tengah hari-hari yang seperti ini. 5 pokok doa untuk yang kita bisa doakan malam hari ini, nanti malam ya. Berdoa supaya Tuhan memberikan kebijaksanaan bagi kita dalam mengisi waktu yang ada. Yang kedua, kita berdoa supaya kita semakin mempunyai persekutuan yang lebih baik dalam keluarga kita. Amin. Yang ketiga, berdoa bagi mereka yang mengalami kesulitan, ya kan? Komsel pasti ada beberapa anggota yang mengalami kesulitan. Kita berdoa buat mereka supaya mereka bisa menang melewati kondisi yang berat yang mereka sedang alami. Yang keempat, kita berdoa bagi para medis, tetap ini jadi pokok doa kita, para medis dan dunia medis, supaya mereka mendapatkan vaksin yang membuat semua kondisi akan jadi lebih baik. Dan yang terakhir, yang kelima, kita berdoa bagi kondisi perekonomian, juga hikmat bagi para pemimpin bangsa dan negara supaya bisa mengambil keputusan yang terbaik buat bangsa kita. Amin. Mari kita tutup dalam doa, dan setelah ini Bapak Ibu bisa mempersiapkan untuk komsel nanti malam dengan komsel online yang berjalan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan saat ini kami boleh mendengar pesan komsel, bahkan sedikit kami ngobrol dengan para sektor dan GKM yang ada. Tuhan, kami percaya kondisi yang sulit ini menjadi kesempatan untuk kami melihat penyertaan-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan berkat-Mu semakin Kau nyatakan, dan biar kami terus bangun komitmen-komitmen yang baru dalam hidup kami, untuk kami memiliki kehidupan yang bijaksana. Kami menggunakan waktu dengan bijaksana di tengah hari-hari yang sulit ini, Tuhan. Yang kami percaya penyertaan-Mu tidak pernah lepas atas kami. Terima kasih Tuhan. Berkati siapa anak-anak-Mu Tuhan yang melihat program ini, bahkan yang nanti malam komsel online bersama-sama. Kami percaya melalui komsel yang ada, semuanya akan saling memberkati, saling menguatkan, dan ini menjadi komunitas yang menyatakan pribadi-Mu dan kasih-Mu nyata di tengah-tengah mereka, Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu buat setiap kami, Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara, kita ketemu lagi Rabu depan. God bless you.